Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membaca komen-komen di channel saya, ya. Channel saya kan sudah kembali ya, berganti menjadi PS Binsar Sianipar from GAAE. Kenapa? Karena pada saat saya memakai nama FBS, ternyata orang-orang itu kesulitan untuk mendapatkan channel saya. Sebab pada saat mereka membuka FBS, itu ternyata ada aplikasi FBS. Nah, mereka disalurkan ke sana. Sebab itu saya menggantinya lagi menjadi PS Binsar Sianipar from GAAE. Oke, itu informasi yang pertama. Yang kedua, membaca komen-komen ya. Saya sangat terenyuh ya, sangat terenyuh. Kenapa? Karena mereka mengatakan saya ini menjelek-jelekan pendeta yang lain. Saya ini katanya bukan pendeta, gitu ya. Jadi kalau pendeta itu menurut mereka itu tidak boleh menjelek-jelekan pendeta yang lain, begitu. Melainkan beritakan aja firman Allah, ya, beritakan aja, begitu. Nah, inilah yang saya mau komentari lebih dulu ya, bahwa ya, kalau hanya ingin mendengar yang sedap didengar oleh telinga, ya bukan di sini tempatnya, bukan di channel saya, ya. Jadi kalau mau mendengar yang enak-enak di telinga, cari channel yang dongeng-dongeng, gitu ya. Waktu saya masih kecil tuh ada dongeng-dongeng dari H.C. Andersen atau dongeng-dongeng mengenai putri salju, ya seperti itulah. Nah, jadi kalau mau yang dengar-dengar yang enak-enak ya itu. Atau kalau yang mau lucu-lucu, ya klik channel-channel yang pelawak-pelawak gitu, begitu. Lalu kalau mau dengar yang rame-rame itu debat-debat, klik aja channel-channel yang debat politik gitu. Khusus di channel saya ya, saya ya, meluruskan ya apa yang dibengkokkan ya oleh para pendeta di luar sana dengan ayat-ayat Alkitab. Saya luruskan ya. Maksudnya ya, banyak doktrin di luar sana yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi mereka mengatakan orang Kristen, begitu. Nah, inilah yang saya luruskan dengan ayat-ayat Alkitab, dengan gaya-gaya saya. Kalau saya menyampaikannya ya, dengan bahasa-bahasa yang bagaimana, mereka tidur. Kenapa? Karena sudah hampir 2000 tahun ya, doktrin-doktrin sesat ini menyesatkan orang. Ini yang tidak disadari oleh para netizen yang komentar-komentarnya itu. Mereka lebih senang kalau telinganya itu sejuk begitu. Tetapi ujung-ujungnya membawa kebinasaan. Kenapa saya katakan membawa kebinasaan? Karena pengajaran di luar sana ya tidak sesuai dengan Alkitab. Bukan tidak sesuai dengan pemikiran saya, bukan. Tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, ya, maka sesat, itu kata Yesus. Ya, kenapa sesat? Karena mereka akan tidak pernah
bertemu dengan Sang Pencipta. Tidak akan bertemu dengan Allah yang benar, Allah satu-satunya, yaitu Yesus. Itu karena mereka akan menyembah Allah yang salah, Allah kecil ya. Allah yang salah, yang mengaku Allah-Allahan. Nah, saya lebih banyak ya meluruskannya ya dari apa yang doktrin Tritunggal. Karena doktrin Tritunggal ini menguasai hampir 99% ya gereja-gereja di Indonesia. Silakan dicek gitu ya. Mungkin sebagian besar dunia ya. Mereka menguasai itu dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Selama ini tidak ada yang berani ya untuk mengoreksi doktrin ini. Padahal doktrin ini doktrin sesat. Ya, berapa banyak orang yang dibawa kepada kebinasaan? Saya buktikan dengan ayat-ayat Alkitab. Bukan dengan pemikiran-pemikiran saya, bukan dengan kesimpulan-kesimpulan saya, bukan. Jadi doktrin yang adem ayem ini ya, yang menyesatkan selama hampir 2000 tahun ya. Ya tiba-tiba dikoreksi, mereka di sini mereka marah. Para penganutnya marah. Para pendetanya marah. Loh, bagi saya tidak masalah. Saya mengajak mereka kembali ke Alkitab. Bukankah mereka juga memegang Alkitab yang sama? Bukankah mereka juga mengaku orang Kristen? Ayo kembali ke Alkitab. Bukan kepada buku-buku teologi. Bukan kepada buku-buku filsafat. Sekali lagi, penulisnya tidak ada di Alkitab. Dan itu bukan firman Allah. Itu yang mau saya jelaskan. Ya. Memang kedengarannya sedikit nyeleneh. Ya. Tapi itulah gaya saya. Untuk menyentak mereka. Agar mereka terbangun. Agar mereka mengoreksi doktrin itu. Apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Untuk apa saya meninabobokan orang? Untuk apa? Untuk mencari nama? Nggak ada gunanya. Bagi saya itu nggak ada gunanya cari nama. Ya. Cari apa lagi? Cari kekayaan. Siapa yang tidak butuh kaya? Siapa yang tidak butuh uang? Tapi bukan itu motivasi saya. Motivasi saya adalah memuliakan Yesus. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Karena dia Allah yang benar. Dia sudah menyelamatkan saya. Saya berterima kasih. Untuk itu saya lakukan apa yang Yesus mau saya lakukan. Bukan apa yang mau saya lakukan. Tidak. Yesus mau lakukan apa? Untuk saya. Itu yang saya lakukan. Tentu dengan bahasa-bahasa saya ya. Yang kedengarannya nyeleneh, yang kedengarannya ya seperti itulah ya. Tetapi itu untuk menyentak ya para pendeta dan pengikutnya ya, yang melakukan ya, yang memahami lalu melakukan mengajarkan tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Allah. Coba lihat, ada berapa ratus tayangan saya itu. Semuanya mengoreksi. Saya tidak perlu bicara yang wah muluk-muluk, mujizat yang seperti ini. Tidak perlu. Karena mujizat itu pasti mengikuti. Ya, tujuan saya adalah memperkenalkan siapa itu Allah yang benar. Itu. Mujizat pasti mengikuti. Karena saya pasti di backup oleh Yesus yang adalah Allah. Jadi saya tidak perlu mengutamakan mujizat. Enggak perlu itu, enggak perlu. Saya hidup aja, saya bisa hidup nih sampai saat ini, saya bisa berbicara, itu adalah suatu mujizat. Nah, jadi itulah ya, itu yang alasan saya kenapa
saya selalu mengoreksi ya doktrin Tritunggal, karena doktrin ini doktrin sesat. Doktrin ini hasil pemikiran manusia, ya, itu bukan firman Allah. Ya, firman Allah yang tertulis adalah Alkitab. Itu penulisnya diilhami oleh Yesus. Itu yang harus dimengerti, ya. Baik, saya kasih contoh lagi nih. Ya. Tritunggal kan senang tuh dengan kata Allah pribadi, padahal tidak ada di Alkitab. Tritunggal senang tuh dengan kata tiga pribadi yang berbeda, ya, tetapi satu hakikat, satu Allah, tidak ada di Alkitab. Itu yang saya koreksi dengan ayat-ayat Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Allah satu, Allah itu roh, Allah itu maha hadir, Allah itu namanya Yesus Kristus. Itu Alkitab yang katakan, bukan saya hanya menyampaikan. Tetapi doktrin Tritunggal mengatakan Allah itu bukannya satu, tapi kesatuan. Walaupun mereka bilang satu. Apa yang satu? Tiga pribadi yang berbeda menjadi satu, bukankah itu kesatuan? Allah itu pribadi katanya. Mana ada Allah pribadi? Supaya bisa menggolkan Allah itu pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Tidak. Allah satu. Ini, mereka ini selalu memakai ayat-ayat Alkitab. Ayat Alkitabnya benar kan, itu firman Allah. Tetapi pemahamannya lalu disampaikan itu yang salah. Ini katanya dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Saya bacakan ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah tuh Bapa kata mereka tuh. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tuh, ada Allah, ada Tuhan. Tuhannya Yesus Kristus. Kata mereka, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tuh, mereka berkata ada Allah, ada Tuhan. Allahnya Bapa, Tuhannya Yesus. Mereka nggak mikir nih. Ya, Yesus sendiri yang mengatakan ya, mengutip Ulangan 6 ayat 4. Saya bacakan ayatnya. Ya, supaya jelas ya. Dari Markus 12 ayat 29. Ini jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah. Jangan dipisahin Tuhan bukan Allah. Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Jangan dipisah-pisah. Kalau makan bakso boleh dipisah. Oh, ini baksonya ya, sambalnya aja dipisah. Tukang baksonya bilang, iya pisahnya lama, jangan terlalu lama ya Pak, nanti bisa bikin kangen. Tuhan Allah kita. Jelas bukan? Nah, lalu kita kembali kepada 1 Korintus tadi itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ya, yaitu Bapa. Nih, stop. Saya jelaskan ya. Baca ayat 5 sebelumnya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Allahnya, A-nya huruf kecil ya. Itu Allah-Allahan tuh ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, ya. Itu yang dijadikan Allah-Allahan itu, yang disembah itu ya. Dan memang benar ada banyak Allah, Allah kecil ya. Dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, ayat 6-nya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu bersambung. Apa maksudnya? Orang Yahudi itu ya mengakui Allah, menyebut Allah itu sebagai Bapa mereka. Jadi yang dimaksud Bapa ini ya adalah Allah.
Tuh. Tahu? Jadi dari berbagai macam-macam berhala itu, ala-ala kecil itu, ya, Paulus mengatakan hanya ada satu Allah yang benar, yaitu yang mereka akui sebagai Bapa. Tahu? Oh, oh, yang begini nggak bisa ngerti. Kenapa? Karena mereka berpikir Allah itu pribadi. Allah pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Oh, Bapak itu pribadi satu. Anak itu pribadi dua. Gak ada pribadi di Alkitab. Itu buatan iblis. Yang udah disetting di sini nih. Disetting. Pada saat loading, ya, klik gitu ya. Membahas Allah. Langsung loading nih. Trit, Allah pribadi. Allah tiga. Nah, yang bisa loading di iblis ini adalah orang-orang yang pikirannya dikuasai iblis. Tahu? Allah itu pribadi, Allah itu roh. Dia maha hadir. Dia maha besar. Dia pencipta. Kau kecilkan dengan Allah pribadi yang tidak ada satupun di Alkitab. Jadi sudah jelas tuh ya, mengenai Bapa itu, ya, yang mereka akui ya. Allah itu yang mereka akui sebagai Bapa ya. Di Yesaya ya, Yesaya 63. Nanti saya bacakan di sini. Jangan pakai tafsir. Yesaya 63 ayat. Nah, ayat 16. Ini pengakuan orang Yahudi melalui si Yesaya. Bukankah engkau Bapa kami? Hah? Dia berkata kepada Allah, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, itu terjemahan dari Yahweh. Engkau sendiri Bapa kami. Itu bukan Bapa adalah Allah, bukan. Tapi ini pengakuan bahwa Allah itu engkau Bapa kami. Itu maksudnya. Dari 1 Korintus 8 ayat 6. Yang begini aja nggak ngerti. Jelas nggak ngerti. Orang pikirannya dikuasai oleh iblis. Bahwa Allah itu pribadi. Nah, bagi kita hanya ada satu Allah saja. Hanya satu. Nggak dua, nggak tiga. Yaitu Bapa. Tuh, sebutan Bapa itu. Maksudnya Allah. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan untuk Dia kita hidup. Ya, nah, yang kedua, ya, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, Markus 12 ayat 29 mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Allah. Nah, Tuhan itu Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus itu adalah Allah. Tahu? Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena Dia kita hidup. Yesus Kristus itulah yang mencipta, yang menjadikan. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat 3. Saya bacakan lagi nih ayatnya nih. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tuh, oleh Dia. Oleh Yesus Kristus, saat itu Dia firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kalau Bapa apa yang diciptakan? Bapak itu siapa, Bapak? Jelas bukan? Saya tidak hoak. Saya marah. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di zaman ini, ya, di saat ini, yang mengaku orang pintar, orang-orang terpelajar, tetapi tidak pernah mengoreksi doktrin yang dibuat oleh manusia purba. Berarti mereka lebih bodoh, lebih tolol daripada si Tertullianus. Iya kan?
Kalau itu dipahami lalu untuk mereka pribadi, itu terserah mereka. Tetapi ini ya dipahami lalu diajarkan dari mimbar, membawa orang sesat. Apa yang tidak sesat? Kata Yesus, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Itu sesat. Bukan saya yang bilang sesat. Nah, terkadang saya keras. Keras apa? Keras untuk menyentak para pendeta di luar sana untuk mengoreksi doktrin ini. Apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak? Jelas doktrin itu tidak sesuai dengan Alkitab, bertentangan dengan Alkitab. Berarti doktrin itu doktrin sesat yang menyesatkan banyak orang. Nah, ini saya koreksi. Tahu? Saya tidak punya masalah secara pribadi dengan mereka. Tetapi doktrin yang mereka anut, yang mereka ajarkan, itu yang berbahaya. Tahu? Kenapa? Karena itu membawa kepada kematian kekal. Itu. Jadi jelas bukan? Begitu simpelnya ya. Ayat-ayat Alkitab ya yang diilhami oleh Yesus untuk ditulis oleh para nabi dan rasul, tetapi dibuat begitu dengan bahasa-bahasa yang tinggi sehingga orang-orang tidak mengerti. Sederhana sebenarnya. Karena Yesus tahu kalau bahasa itu bahasa terlalu tinggi, maka banyak orang-orang tua kita, orang-orang yang di desa yang belum mengerti baca tulis, mereka akan kesulitan untuk mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, maka orang akan binasa. Itu. Jadi dibuatlah dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diterangi pikirannya oleh Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus, Bapak Ibu sampaikan ini ya, bahwa Allah itu bernama Yesus Kristus. Allah itu roh, bukan pribadi. Allah itu satu. Amin. Shalom.